Untuk supaya rahim ibu bersih dan bisa mencegah terjadi infeksi. Selanjutnya nanti bisa dilakukan perawatan lebih lanjut. Nah, kemudian ini tadi sudah, ini nanti posisi seperti ini. Jadi ini kan potong tali pusat sudah? Belum. Oh belum juga. Jadi ini kan ke bayi kan, ini ada 2 klem, ini kan dipotong. Itu kan udah ke bayinya kan sudah kan, yang pendek nanti kan bayi diklem sendiri. Nah sisaannya adalah ini. Nah sisaannya adalah ini. Terus ini celemek, nanti rangkaian di kala 3 itu ada 3 manajemen ininya. Ada 3 rangkaian manajemen aktif di kala 3. Yang pertama disuntikan dulu apa? Oksitosin untuk apa? Mencegah perdarahan. Sebelum mencegah perdarahan, meningkatkan kontraksi uterus. Lah ceritanya kenapa sampai terjadi mencegah perdarahan? Dengan kontraksi uterus makin meningkat, ketika terjadi kontraksi, pembuluh darah itu akan vasokonstriksi, kan kenceng ini. Jadi pembuluh darahnya bisa mengecil, sehingga harapannya bisa mencegah, mengurangi atau mencegah terjadinya perdarahan. Makanya nanti kalau kontraksi uterusnya tidak keras, tidak baik, malah justru di masase disuntik. Ini kan gunanya untuk tadi supaya kontraksinya lebih meningkat. Walaupun bisa nanti dengan kita bantu dengan dipijat di masase ya, dipijat untuk merangsang kontraksi. Selain itu juga kan bayi itu setelah itu kan IMD kan, mencari puting. Apalagi kalau sudah mulai dikenyot, oksitosin secara alami dalam tubuh bisa terproduksi. Ya, jadi dari dalamnya sudah mulai lancar, dari luar kan kita suntikkan. Ya, hari-hari ini setelah disuntikan disuntikan oksitosin itu 1 menit setelah bayi lahir. Maksimal begitu bayi lahir, proses klem, potong tali pusat, setelah itu langsung injeksi. Ya kurang lebih 1 menit lah. Waktunya cepat ya, begitu itu langsung kontraksi, kita proses. Setelah itu penegangan tali pusat. Jadi tadi yang pertama suntik oksitosin, penegangan tali pusat sama masase fundus, masase uterus, itu manajemen aktifnya. Ya, kemudian plasenta itu dikeluarkan paling cepat, paling dalam proses 15 menit setelah bayi lahir. Cepat prosesnya. Ya, begitu kita suntikan, kita cek kontraksi, kemudian dipastikan dulu tali pusat, plasenta itu benar-benar terlepas. Ada di situ di panduan tanda-tanda terlepasnya tali pusat. Terlepasnya plasenta, maaf. Jadi baca. Nah, kontraksi makin kuat, makin kencang. Lihatnya di sini, diraba. Kalau lagi kontraksi itu kenceng. Turutnya kenceng. Ya, kontraksinya. Kemudian Perubahan uterus dari perubahan uterus dari diskoid menjadi globular. Diskoid kan awalnya kan membulat, agak bulat nih ya. Terus globular itu seperti buah pir, jadi kan genduk di bawah. Kan ini ya pir kan? Karena kan ini sudah turun ke bawah, sudah lepas. Ini kan nempel di dinding rahim. Setelah bayi lahir, volume uterus kan mengecil. Iya kan? Bayinya udah keluar sih. Nah, nanti secara alamiah dia akan ini mulai menyusut volumenya dan akan terlepas sendiri. Dia akan ngumpul di sini, di atas fisis ini. Kita pastikan dulu ya. Tadi tanda yang kedua perubahan bentuk uterus. Terus tali pusat makin memanjang, keluar darah Nah, itu ciri khasnya. Dipastikan dulu terlepas, tidak boleh kita tarik. Kalau kita tarik akibatnya apa? putus. Selain putus, ingat ini tuh banyak pembuluh darah kan menutrisi 9 bulan bayi di dalam kandungan. Ya, resikonya itu. Jadi pastikan dulu. Kalau selama 15 menit sudah disuntik, ini kok nggak lepas-lepas, nggak keluar darah, nggak ada tanda-tanda itu, apa yang harus dilakukan? Ya, konsulkan dokter. Biasanya melakukan tindakan pembedahan. Terus lahirnya normal, plasentanya gede. Ya, manakala kasus tertentu di mana plasenta itu tertanamnya terlalu dalam, terlalu kuat. Ibarat kayak kalian nanam tanaman mau nyabut rumput gitu ya.
Nek akarnya pendek kan gampang kan? Iya. Tapi nek dalam kan jebol malah. Nanti kan kalau dijabrut jebol gitu ya. Ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau terlalu dalam perdarahan, dan hati-hati bayi lahir itu belum tentu aman, sudah aman, kondisi aman gitu ya. Bisa saja setelah itu perdarahan itu ibu tidak tertolong. Ya, jadi itu masih fase dimana ya tadi saling dicek gitu ya. Salah satu penyebab kematian ibu itu adalah perdarahan setelah melahirkan. Ya, itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi ini kan dicek, intinya tadi dicek dulu pelepasan tadi, tanda 4 tanda tadi yang ada di situ. Ya, kalau sudah dipastikan, baru kita nanti bantu untuk lahirkan. Jelas sampai sini? Ya, intinya dipastikan dulu keluar tanda-tanda itu. Biasanya nanti kalau kalian di VK, ruang bersalin, ya manakala nanti suatu saat kalian dapat kesempatan bisa melahirkan placenta. Asli ya, beneran. Tapi kalau bayi mungkin agak prosesnya cepat, mungkin nanti didampingi bidannya. Misalnya nanti kebagiannya enggak, mau apa shift malam, shift siang, pas sepi, dapat kesempatan ya. Yang cowok gimana? Yang cowok ya tetap ini mungkin ada ya itu tadi ibu sering bilang di maternitas mungkin ada batasan ya, beberapa hal mungkin tidak bisa dilakukan laki-laki. Kalau perempuan tuh fleksibel, tindakan apapun bisa dilakukan. Udah kita siapkan alat, dicek sambil dicek di situ ya. Sebenarnya tidak perlu perkenalan karena sudah satu. Tapi karena sesuai prasaratnya terpotong-potong, jadi ya mengikuti ya di situ. Itu nanti kita kalau Oska juga Oska ya terpotong-potong sesuai itu, karena kan langsung kayak gitu ya. Kalau langsung kan dari VT dari itu rangkaian panjang kok 7 menit, 6 menit itu nggak cukup mbak. HPN aja berapa? Dari 1 sampai 4 kan nggak mungkin capek. Sama siang dengan ibu sana. Ibu Sakti. Prilly ono. Iya sih. Cek aja ke Ibu Neta ya. Ibu Neta. Selamat siang Bu Neta, perkenalkan saya perawat Itas yang ini. Sebenarnya tadi selamat ya Bu ya, bayinya sudah lahir, sehat, lengkap. Bayinya perempuan ya. Ya, setelah ini saya akan bantu untuk mengeluarkan ya, melahirkan atau mengeluarkan ari-ari ibu supaya rahim ibu bersih, bisa mencegah terjadinya infeksi, dan setelah itu ibu nanti akan dilakukan perawatan setelah melahirkan. Nanti prosedurnya Bu Neta berbaring saja, kakinya ditekuk ya Bu ya. Nanti saya akan ada rangkaian, saya suntikkan obat di paha luar ibu ya, namanya oksitosin. Nanti untuk meningkatkan, mempercepat ini ya Bu, kencang-kencang di perut ibu, di rahim ibu. Mungkin nanti ibu merasa mules, tapi itu prosesnya seperti itu Bu, supaya nanti mempermudah keluarnya ari-ari ibu. Nanti setelah itu saya akan bantu untuk keluarnya. Gimana ibu, bisa dimulai sekarang? Cuci tangan, kemudian privasi. Kalau ini kan sudah terpasang dari awal ya, capping dari VT, dari salah satunya. Cuma kan nanti kalau kalian perhatian, VT sudah ya, VT? Sudah. Masak apa? Masak ati ampel. Ya. Posisikan dulu Bu Neta, kakinya ditekuk Bu. Ditekuk, kakinya ditekuk. Sambil nanti cek di sini kencang-kencang, mulai kontraksi enggak, tanda-tanda kala 3. Ya, mulai kencang, perubahan bentuk uterusnya. Sudah nyembur darah atau belum? Nanti kalau ini kan harus kita pegang. Begini, makin memanjang apa tidak? Tapi nggak boleh ditarik. Enggak, nanti kita hanya gini, kasih kayak gini aja. Kalau dia nggak ada tahanan, berarti dia nih sendiri. Tapi kalau masih kenceng ya jangan, nanti ditunggu kan belum suntik juga. Nah, ini biasanya mana? Nanti suntiknya di mana sih Bu? Suntiknya di paha. Bu cawan hati Bu. Paha sepertiga paha luar. Bagian atas. Paha atas. Paha atas. Berat.
dada terus jadi nyata. Tapi ini bukan tentang ayam. Ini nanti sebenarnya kalau untuk paha manusia. sepertiga paha keluar bagian atas. Ini soalnya nggak ada pahanya. Sepertiga paha luar bagian atas. Bagian luar paha. Bagian samping. Iya samping sini ya. Bagian atas. Saya mau juga kayak ini sini ya Pak. Oh dulu. Kan itu kalau sampai sini tuh masih pas. Semuanya tahu. Gimana tapi apa sih apa? IM ya. Inspirasi. Itu saya suntik dulu. Ini oksitosin, nanti itu merasa kenceng-kenceng ya Bu. Sakit enggak Bu gitu? Udah suntik. Enggak kerasa ya Bu. Lah berarti pernah disuntik oksitosin tahu kita Sudah sambil dicek tanda-tanda tadi kontraksi, kemudian bentuk uterus, keluar semburan darah, ya, terus kemudian tali pusat makin memanjang. Nah, nanti lihat kalau sarung tangan ini bisa ganti yang steril, karena tadi buat sudah suntik sih. Nah kalau nggak langsung ini, biasanya pakai sarung tangan yang panjang nih. Iya, ya. Terus kita kalau tadi tanda-tanda sudah kita majukan 5 antara 5 atau 10 cm. Nah, cek lagi sambil nunggu reaksi dari obatnya. Kencang-kencang. Terus, iya dalam kurun waktu ini cepat. Berapa menit itu dia? Klaimnya nambah ke atas ya Bu ya? Iya, 5 cm terus maju lagi. Sudah makin ini kadang ini soalnya kantongnya orang wanita cinta doang. Nah, di posisi seperti ini, dia sudah di ujung, kencang-kencang. Ibu sudah ngerasa kencang-kencang mulus ya Bu? Bantu ya Bu Neta, Ibu ngeden Bu. Ngedennya paling sekali, kan nggak kayak ngeluarin bayi. Kalau sudah di ujung seperti ini, pakai tangan, putar searah jarum jam. Enggak, bayi tekniknya beda. Pokoknya muter kepala gue iya Bu. Nggak mau putar, bayi itu akan putar sendiri, putar kaki sendiri. Ini kalau ini kan kita putar, ya searah jarum jam, pelan-pelan soalnya barangkali robek. Kalau robek kan ada sisa, nanti kita bersihin. Berarti masuk tangannya. Iya, kan pasti longgar. Iya. Tapi pakai sarung tangan steril ya. Kalau manakala ini ya ganti sarung tangan. Sudah, kita keluarkan dulu. Jangan lupa klemnya dilepas. Ntar klemnya rumah sakit habis. Bawa kenang-kenangan. Terus dicek. Ari-ari apa yang dicek? Ya perawatan. Keluarganya, biasanya kasih keluarganya. Tapi Yang dikasih di kendil ya, kadang ada yang sudah dicucikan, ada rumah sakit yang hanya dimasukkan ke tempat terus kasihkan keluarganya. Ini yang kita cek apa? itu utuh atau enggak? Ya, selaputnya ada yang robek apa tidak. Kemudian kotil ini ya, bagian yang nempel di ibu kotiledon, dengar ada yang intinya selaputnya ada yang lepas apa tidak, utuh apa enggak. Kemudian diameter kurang lebih 20 cm. Satu inilah. Inilah 20 cm kurang lebih. Kemudian warnanya harus merah. Warna yang baik adalah merah segar. Berarti oksigenasinya baik. Gitu. Manakala nanti ada, ini kan aslinya ini udah agak kehitaman ya. Kalau kehitaman berarti kan kurang oksigen. Biasanya nanti bayi lahirnya nggak nangis, asfiksia kan gitu. Karena cirinya dari ininya aja suplainya tidak bagus. Kemudian tadi diameter, kelengkapan selaputnya. Terus kemudian ini penempelan tali pusat berada di tengah, agak ke samping ya, agak marginal di samping. Kebetulan patoknya di samping, biasanya ada yang di tengah. Ya tergantung nanti ini plasenanya seperti apa. Kemudian panjang tali pusat kurang lebih 45 cm sampai 50 cm.
Sudah, kelengkapan sudah, diameter sudah. Ini taruhkan dulu, kita fokus ke ibunya. Sambil ibu suruh masase. Bu, di ini bu, dipijet bu, bagian atas perutnya. Nih, ya itu bagian. Ibu itu pijet sendiri bisa. Kemudian sambil kita bersihkan, mengecek perdarahan. Kalau tadi sebelumnya di hecting tahu ya? Di hecting, di episiotomi, berarti kita hecting atau kita jahit. Ya, kalau tadi di episiotomi kan digunting, nanti kita jahit pas di sini, hecting. Kita vulva hygiene dulu, cek perdarahannya. Nah tadi kan nggak di ini, kita vulva hygiene ini dibasahi pakai NaCl bisa, vulva hygiene seperti biasa. Mayora masih ingat ya? Labia mayora minora masih belum. Nah sambil kita cek, ini kan sudah dibersihin sementara lah, dibersihin sementara. Kita cek nggak ada kasa ya? Saya pakai kasa ya, lembaran kasa. Paling bagus pakai kasa. Ini karena tidak ada ibu pakai ini. Ya kalau ini kan masih ada serabutnya, pakainya kasa. Kita cek di arah jam. Kita pakai analog jam 12, 3, 6, 9. Bu Neta coba batuk bu. Iya bu. Nah, ayo bu, batuk lagi bu, batukan lagi bu. Dicek, karena kan dengan tekanan perut barangkali di sini ada robek atau apa ya, sehingga nanti kita cek. Kalau ada robekan yang memang karena dirobek, disengaja, ada yang memang dia laserasi, memang karena dorongan bayi kan lecet tetap ada. Ya nggak apa-apa, kalau lecet hanya lecet biarin aja, nanti kan sembuh sendiri. Sudah, kalau sudah nanti baru kita bersihkan. Ya ini cuma ini. Ya. Setelah itu nanti dipakaikan pembalut. Ini nanti diganti. Pakai pembalut tadi cukup, pembalut celana dalam, sudah. Iya. Kenapa? Iya, ya bu, bersihnya bisa setelah di e-heating ya bu ya? Iya. Tadi kan anggaplah darah serasi, tidak ibu ini kan hecting. Nanti kalau salah di hecting dibersihin lagi. Malah pernah percaya kalau belum. Kan dia yang habis diarti sih lagi. Enggak usah. Enggak usah. Bayangkan di situ nanti akan kena darah nifas, toh lembab juga kan. Kayak ibaratkan kalian mens, tapi di situ ada jahitan. Ya itu perjuangan seorang ibu ya. Gimana sih cowok-cowok. Ya, terus kalau sudah kita tadi sudah bersihkan, ganti, pakaikan pembalut sama celana dalam, terus mungkin kain ganti lah. Bu Neta sudah selesai, saya tadi bantu keluarkan ari-ari ibu. Tadi ari-arinya kondisinya warnanya merah segar ya bu ya, baik, terus tidak ada selaput yang robek. Diameter kurang lebih 20 cm, tali pusatnya bayi tadi ya melekat, menempelnya di berada agak pinggir tapi masih itu tergolong normal. Kemudian panjang sekitar 45 sampai 50 cm. Ibu setelah ini ibu istirahat dulu. Saya akan kembali lagi 5 menit lagi setelah saya bereskan alat. Nanti saya akan melakukan pengukuran tanda vital, tekanan darah ibu, suhu, pernapasan dan lain-lain. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya bereskan alat, cuci tangan, dokumentasi. Jadi setelah ini rangkaiannya adalah kala 4. Di kala 4 tetap harus dilakukan pemantauan